dijodohkan susah teman-teman. Dia itu selalu pengennya berantem terus sama jantan atau sama merpati yang mau kita jodohkan. Dia lebih dominan atau lebih galak. Nah, itu ciri merpati yang birahinya kurang. Cara meningkatkan birahi merpati secara alami. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara meningkatkan birahi merpati secara alami. Pada umumnya, para penghobi ini hanya berfokus ke merpati jantan. Tetapi kebanyakan dari yang masih pemula atau yang baru berkecimpung di dunia merpati ini kesusahan teman-teman. Nah, gunanya apa, fungsinya apa sih meningkatkan birahi merpati? Guna meningkatkan birahi merpati yang pertama itu mempercepat proses giring, mempercepat perjodohan, terus mempermudah menggiringkan merpati. Jadi kebanyakan yang saya ketahui nih, para yang sudah suhu-suhu atau senior itu dia berfokus hanya kepada betinanya. Kenapa? Karena beliau-beliau ini ya kasarannya itu banyak uang teman-teman. Jadi tidak mementingkan atau tidak menomorsatukan atau menomorduakan ya merpati betinanya. Jadi kalau kalian mau meningkatkan birahi si merpati, langkah yang pertama itu usahakan merpatinya masih usia-usia muda teman-teman, agar lebih cepat dan lebih mudah kita dalam melakukan atau meningkatkan si birahi merpati ini agar cepat naik. Tujuannya agar cepat dijodohkan teman-teman. Kurang lebih usia merpatinya itu 4-5 bulan itu sudah bisa kita naikkan birahinya atau kita setting. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan jika kalian memiliki merpati yang masih muda teman-teman, itu kalian pisahkan dulu dari koloni teman-teman. Ini merpati jantan ya teman-teman. Nanti saya akan berikan tips untuk meningkatkan birahi merpati untuk merpati betina. Tapi saya jantan dulu teman-teman, karena banyak dari yang baru bermain merpati ini nggak bisa ya teman-teman, sehingga nanti dia itu kesusahan dalam menjodohkan merpati. Jangankan untuk giring, untuk menjodohkannya saja dia akan mengalami kesusahan. Kayak merpatinya berantem terus, susah dijodohkan. Terus nanti setelah jodoh nggak giring-giring teman-teman. Nah, langkah yang pertama saya ambil contoh merpatinya kalian itu harus siapkan yang masih muda teman-teman, kalau bisa ya. Makanya jangan heran kalau para peternak besar, peternak yang sudah ternama itu beliau-beliau ini menjual merpatinya itu usia-usia masih muda, bertujuan agar nanti di owner barunya dia tidak perlu melakukan adaptasi. Jadi tergantung dari owner atau pemilik barunya. Kalau pemilik barunya benar merawatnya sampai dia tumbuh dewasa atau siap jodoh, siap digiringkan, siap dilatih, nanti hasilnya akan bagus. Berbeda dengan merpati yang sudah jadi. Walaupun ada dari beberapa kita itu memilih cara mudah, tinggal pakai atau tinggal mainkan saja ada. Cuman harganya kan terlalu tinggi teman-teman, atau terlalu bisa dibilang mahal. Nah, untuk mengirit budget ya, budget kita, karena kebanyakan yang pemula ini budgetnya masih minim-minim. Nah, peternak-peternak besar ini menjual itu masih anakan-anakan teman-teman, atau masih muda ya, sekitar bulu 8, bulu 9, bulu 7 itu sudah bisa dilepas atau pindah kandang. Nah, kalau kalian memiliki merpati semacam itu, yang pertama kalian usahakan tempat ya teman-teman. Nah, kayak ini nih belum labil nih. Ini saya udah jodoh semua loh teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini warnanya sama semua. Wah, ini tuh sisa lar 1 teman-teman. Walau dibilang ya mungkin agak telat sedikit lah saya dalam menjodohkan, karena saya kesusahan dalam memilih betinanya. Jadi kesusahan itu dalam arti saya nunggu yang pas saja atau dari anakan sendiri teman-teman. Nah, ini juga masih muda teman-teman. Nah, kedua merpati ini masih sama-sama muda.
Ini dalam proses menggiringkan. Nah, ini saya tidak ada kendala teman-teman ketika saya menjodohkan merpati ini. Kenapa? Karena dari awal itu saya sudah meningkatkan birahinya. Nah, dari usia bulular 7 teman-teman. Jadi tanda-tandanya itu biasanya merpatinya suka bekur-bekur. Nah, sudah mulai bekur-bekur. Nah, lihat teman-teman tuh. Nah, cara yang pertama dipisahkan, disendirikan teman-teman, jauhkan dari teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua, kalau merpati kalian sudah mulai bekur-bekur seperti ini nih. Nah, kalian itu sering-sering diginiin teman-teman. Dia itu suruh belajar ngebekur, kasih betinaan yang benar-benar betinaan teman-teman. Atau yang mau kalian jodohkan ya. Tuh, seperti ini. Langkah yang ketiga, kalian harus memandikan merpatinya sesering mungkin teman-teman. Untuk merpati yang masih piikan nih. Ini masih piikan teman-teman. Ini SI 2024, belum pernah bertelur teman-teman. Nah, ini juga sama teman-teman. Saya sering melakukan seperti ini. Ini belum giring teman-teman. Nanti juga akan giring dengan sendirinya. Ini cara saya untuk meningkatkan si birahi merpatinya. Terus yang keempat, itu sering-sering diajak main teman-teman, kayak gini nih, main dilepasin kayak gini. Kalau ini yang sudah jodoh. Kalaupun yang belum jodoh teman-teman, kalian bisa ngelepas bebas seperti ini. Anggap ini nih belum ada jodohnya teman-teman. Cuman kalau saya ini sudah ada jodohnya teman-teman. Tapi belum giring nih. Baru angkat giringan teman-teman. Tapi saya belum kepantau dia kawin juga sih. Nah, cara yang keempat itu jadi kalian umbar bebas seperti ini. Mana lagi ya? Ada lagi. Ya kayak ini nih, dilepas. Ini nih saya ambil contoh lagi nih. Oh, ini giring. Kalau ini giring teman-teman. Jadi merpatinya itu sering diumbar teman-teman. Jangan sering sih ya. Suatu saat atau 1-2 jam itu dilepas. Ini giring teman-teman. Kalau ini lagi giring. Kalau lagi giring susah ya untuk meningkatkan birahinya, karena dia secara alami sudah meningkat sendiri. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman tuh, walaupun kalau yang belum jodoh ya teman-teman tuh, kalian sediakan beberapa merpati betina teman-teman. Tuh, nanti dia itu belajar ngebekur seperti itu. Ini kalian lakukan 1 jam saja. Jadi sebelum tahap penjodohan ya teman-teman, kalian lakukan seperti itu terus. Ini cara saya merangsang birahi merpati atau meningkatkan secara alami teman-teman. Ini bukan jodohnya, tapi dia akan mampu meningkatkan birahinya teman-teman. Nanti dengan sendirinya merpati jantan ini akan meningkat birahinya teman-teman. Nanti dengan mudah kita menjodohkannya. Jadi dilakukan seperti ini. Terus dimandikan ya teman-teman. Nah, ini juga udah jodoh teman-teman. Gak tahu ini giring belum. Tuh akan gini teman-teman tuh. Dia itu akan sering ngebekur teman-teman. Atau ngebekurin merpati lain. Gak apa-apa, itu bagus untuk meningkatkan birahi si merpati. Mana itu? Yang belum jodoh tuh teman-teman. Tapi jangan terlalu lama ya. Nah, kalau udah jodoh lebih gampang lagi teman-teman. Tinggal betinanya dimasukkan, jantannya kita lepas. Ini berantem terus. Sini. Nah, ini juga sama. Ini yang mana nih ya jantannya? Tuh, bahkan saya juga bingung. Oh, ini kesini nih. Nah, soalnya ini warnanya sama semua teman-teman tuh. Kalau ini, nah ini juga sama nih kayak gini tuh. Nah, dengan seperti ini nih teman-teman tuh, dia itu akan meningkat giringnya teman-teman. Dia akan ngebekur siapa saja nih. Nah, ini nih. Tuh digini-giniin teman-teman. Nah, liatin tuh. Wah, birahinya akan memuncak teman-teman. Tuh. Ini walaupun nggak giring tapi dia itu, nah nafsunya tuh. Jadi dia itu pengennya kawin terus. Ini secara alami. Terus berikutnya untuk meningkatkan giring meningkatkan birahi merpati itu dengan cara kita
harus menjemurnya secara rutin. Kalau bisa setiap hari, kurang lebih 1 sampai 2 jam teman-teman. Kalian lakukan penjemurannya. Nah, itulah cara saya teman-teman untuk meningkatkan birahi merpati. Nah, cara yang mudahnya yang terakhir yaitu saya kasih jamu hebat teman-teman. Jamu yang mampu meningkatkan birahi merpati dengan cepat. Nah, saya berikan itu di sore hari teman-teman, untuk meningkatkan si birahinya. Jadi kayak merpati saya ini nih. Jadi merpatinya itu suka berantem teman-teman. Itu tanda merpati yang birahinya tinggi teman-teman. Ditandai dengan ya suka berantem kayak gini. Dengan satu dengan yang lain itu suka berantem karena suhunya itu merasa hangat dan emosinya itu nggak terjaga. Nah, nanti kalau sudah jodoh itu gampang giring teman-teman. Nah, kayak ini kan tuh, alhamdulillah. Nah, terus yang terakhir teman-teman, ini jarang dilakukan oleh beberapa penghobi. Saya pun sama teman-teman kadang. Cuman di sini saya hanya berbagi saja sedikit untuk meningkatkan birahi si betina. Kenapa si betina perlu ditingkatkan? Biasanya merpati betina ini ada yang susah kawin. Ketika mau dikawin dia lari atau nggak mau kawin. Dan masih banyak lagi, banyak merpati-merpati betinaan yang bisa dianggap, bisa dibilang itu enggak beranca-beranca. Padahal itu tidak apa ya namanya, tidak naik birahinya teman-teman, atau kurang birahi. Nah, caranya gimana nih untuk si betina? Nah, biasanya tanda-tanda merpati betinaan yang birahinya kurang itu biasanya susah kawin, dijodohkan susah teman-teman. Dia itu selalu pengennya berantem terus sama jantan atau sama merpati yang mau kita jodohkan. Dia lebih dominan atau lebih galak. Nah, itu ciri merpati yang birahinya kurang, betina teman-teman. Terus yang berikutnya biasanya kalau yang sudah jodoh, si merpatinya ini tingkat kesuburan atau reproduksinya itu mancet atau telat bertelur teman-teman. Itu tanda-tanda merpati betinaan yang birahinya kurang. Nah, untuk meningkatkan birahinya secara alami itu gampang teman-teman. Yang pertama, kalian mandikan merpati betinaannya ini setiap hari teman-teman. Setelah mandi, jemur sampai kering, kemudian lepas bebas teman-teman. Jadi dilepas bebas, dibiarkan. Setelah dilepas biasanya dia itu secara naluri alami dia riang gembira teman-teman, atau mengapak-apakkan sayapnya, muter-muter, kadang seperti itu ya. Terus sendirikan teman-teman selama 1 minggu teman-teman. Jadi jangan diberi pasangan dulu, jangan diberi merpati jantan dulu, jangan disediakan merpati lain dulu, baik itu merpati betina atau betina sama betina ya teman-teman, itu nggak boleh. Jadi berikan kandang khusus secara tersendiri teman-teman. Nah, usahakan juga tempat dan kandangnya itu selalu terjaga kebersihannya. Jadi harus dibersihkan setiap hari. Nah, terus berikutnya, faktor ini penting. Makanan teman-teman, berikan makanan atau nutrisi tambahan untuk si merpati. Jadi makanannya itu berbentuk, bisa kalian tambahkan dengan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, itu bisa diberikan ke merpati betinaannya. Terus berikutnya jangan lupa kasih lagi asupan multivitamin. Multivitaminnya bebas. Saya biasanya menggunakan kalek dengan minyak ikan untuk merpati yang mengalami rewel kawin, susah reproduksi atau telat mancet bertelur, terus susah dijodohkan seperti galak dengan pejantannya, lebih dominan betinanya. Nah, itu saya berikan multivitamin tambahan. Nah, terus yang terakhir, jangan lupa untuk memaksimalkan hasilnya agar jauh lebih baik dan bagus, kalian gunakan jamu hebat untuk merpati betinanya. Gunakan 1 butir setiap hari di sore hari. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Semoga tips kali ini bisa bermanfaat.